Selamat pagi anak-anak. Shalom. Kita ketemu lagi di hari ini dalam channel pembelajaran kita Marmit 2020. Kita akan belajar bersama tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Anak-anak, apakah kalian pernah berada di bawah pohon yang rindang di waktu siang hari? Nah, untuk itu marilah kita mengetahui tentang manfaat daripada tumbuhan. Yang pertama yaitu makanan sebagai sumber kehidupan. Makanan sebagai sumber kehidupan adalah manfaatnya yang mana yang selalu kita makan. Yang berikut, penghasil oksigen. Tumbuhan sebagai penghasil oksigen, dia merupakan dalam proses fotosintesis. Proses fotosintesis, tumbuhan menghasilkan oksigen. Dengan demikian, dari proses itu, maka tumbuhan disebut sebagai penghasil oksigen. Yang ketiga, sebagai peneduh. Keempat, untuk menahan air tanah. Yang kelima, mencegah tanah longsor. Kita pernah mengingat kembali pembelajaran pertama, yaitu bagaimana tumbuhan jagung berkembang biak. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana tujuan perkembangbiakan tumbuhan untuk melestarikan jenisnya. Manusia harus ikut berperan di dalam upaya pelestarian tumbuhan tersebut. Kita kembali mengingat bagaimana tanaman jagung berkembang biak. Kita lihat, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok bagi negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kita akan menentukan kalimat utama pada paragraf di atas. Kalimat utama pada paragraf ini terdapat pada awal kalimat, yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Lewat kalimat utama kita akan menentukan ide pokoknya. Bisa kita mengambil semua, tetapi juga bisa kita mengambil intinya, yaitu jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat di Indonesia. Cara membuat kesimpulan yaitu bacalah secara cermat. Yang kedua, tentukan ide pokok. Ketiga, simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok. Jadi simpulan daripada paragraf di atas atau ide pokok tersebut adalah jagung sangat penting di Indonesia. Adapun ciri-ciri kesimpulan yang baik yaitu: 1. Berisi pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, merupakan intisari dari tulisan. Yang keempat, menggunakan kosakata baku.
Yang kelima, merupakan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok bagaimana kita mensyukuri akan rahmat Tuhan terhadap tanaman yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu dengan cara merawat tumbuhan merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Cara merawat tumbuhan yaitu memberi pupuk, menyiram, dan membersihkan dari lumpur liar. Seperti halnya kalian lihat, pohon ini begitu rindang. Nah, ini adalah pohon beringin yang merupakan lambang daripada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Makna daripada sila ketiga Pancasila yaitu suatu wujud kehidupan yang utuh dari berbagai aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang semuanya terwujud dalam suatu wadah yaitu Indonesia. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga. Di antaranya, 1. Nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, cinta perdamaian dan persatuan. Yang ketiga, tidak egosentris atau mementingkan diri sendiri. Yang keempat, nilai kerjasama. Pengamalan sila ketiga diantaranya menjaga persatuan dalam masyarakat. Gambar ini menunjukkan bahwa adanya persatuan di antara anak-anak yang sementara bermain. Walaupun mereka berbeda, tetapi mereka tetap bersatu untuk bermain. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kalian lihat yang tergambar pada gambar yang ada ini adalah kehidupan masyarakat yang mana sementara mereka bergotong royong. Di saat mereka sedang bergotong royong, ada seorang warga yang hendak bepergian untuk bertamasya. Namun kita lihat karena masyarakat sementara bergotong royong, dengan demikian niatnya untuk bertamasya, dia harus batalkan, dia harus menjalankan kegiatan kerja bakti. Karena dia mengutamakan kepentingan golongan daripada atau kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang berikut adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Kita lihat di sini, dalam gambar ini menunjukkan bahwa dalam bentuk kerja yang mereka sedang laksanakan dengan sukarela mengerjakan hal yang demikian tanpa ada paksaan. Jadi adalah sikap rela berkorban. Yang berikut, sikap cinta tanah air. Sikap cinta tanah air dapat diwujudkan lewat pelaksanaan upacara bendera yang biasanya kita laksanakan di sekolah, atau dapat juga dengan kita menyanyikan lagu-lagu perjuangan atau lagu-lagu kebangsaan. Pengamalan sila ketiga yang berikut adalah bangga sebagai bangsa Indonesia. Maksudnya adalah kita bangga untuk menggunakan bahan buatan dalam negeri. Di antaranya kita memakai batik. Kemudian kita memakai tas yang merupakan
hasil produksi Indonesia. Itu adalah bukti bahwa kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang berikut adalah membela tanah air. Bagaimana sikap kita untuk membela tanah air kita? Inilah buktinya bahwa kita sebagai pelajar yang senantiasa sebagai penerus tongkat estafet bangsa, maka kita siap untuk membela tanah air. Bentuk pengamalan sila ketiga yang berikut adalah tidak memusuhi suku tertentu. Ini kita lihat, gambar ini menunjukkan bagaimana kita, keragaman kita sebagai bangsa Indonesia, namun dalam kehidupan kita senantiasa kita hidup rukun dan tidak memusuhi suku-suku tertentu. Anak-anak, sampai di sini pertemuan kita di hari ini. Kalian akan menyelesaikan tugas-tugas yang telah tertera di bawah ini. Untuk itu, selamat belajar, semoga sukses.